Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kisah penuh makna hari ini, izinkan saya mengajakmu untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan agar kisah-kisah inspiratif seperti ini bisa terus hadir untuk menguatkan hati kita semua. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu, pengalaman dan pandanganmu tentang sedekah justru bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang, agar cahaya kebaikan ini menjalar ke hati-hati yang membutuhkan. Karena terkadang, satu kisah kecil yang dibagikan dengan ikhlas, bisa menjadi penyembuh bagi jiwa yang hampir menyerah. Di sebuah kota kecil yang diselimuti aroma hujan sore, hidup seorang pria bernama Rahman. Usianya 40 tahun, dan di wajahnya tergurat kelelahan hidup yang panjang. Ia dulu dikenal sebagai seorang pedagang sukses, pemilik beberapa toko, dan hidup bergelimang kenyamanan. Tapi segalanya berubah saat badai ekonomi menghantam. Satu persatu tokonya bangkrut, rumahnya dijual untuk menutup utang, dan istrinya yang tak kuat dengan tekanan hidup meninggalkannya bersama anak-anak mereka. Rahman jatuh sakit. Bukan sekadar sakit jasmani, tapi juga sakit batin yang membuat tubuhnya lemah dan pikirannya kusut. Ia sering termenung di pojok musola, menatap langit-langit seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang, makna hidupnya. Hari-harinya dipenuhi rasa hampa, dan tubuhnya semakin ringkih. Dokter berkata, penyakit yang dideritanya adalah komplikasi dari stres berat. Namun dalam hati Rahman tahu, yang benar-benar sakit bukan tubuhnya, melainkan jiwanya yang kehilangan arah. Suatu malam, saat angin berhembus dingin dan sunyi terasa menggigit, Rahman bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di padang luas yang tandus, tanpa setetes air. Di kejauhan, tampak seorang lelaki berpakaian putih membawa kendi berisi air jernih. Lelaki itu mendekat dan berkata, "Air ini adalah sedekah." Ia bukan hanya menghidupi tanah, tapi juga menghidupkan jiwa yang kering. Ketika Rahman terbangun, dadanya terasa hangat, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan paginya, ia bertekad untuk memulai sesuatu yang kecil. Dengan uang terakhirnya, ia membeli beberapa bungkus nasi dan membagikannya kepada para pengemis di sekitar pasar. Saat tangan-tangan lemah itu menyambut pemberiannya, Rahman merasakan sesuatu yang aneh, hatinya bergetar. Ada getaran lembut yang menembus dadanya, membuat napasnya lebih lapang. Sejak hari itu, ia mulai rutin bersedekah meski dalam jumlah kecil. Minggu berganti minggu. Rahman mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan logika. Tidurnya lebih tenang, tubuhnya perlahan terasa ringan, dan wajahnya yang dulu muram kini mulai bersinar. Ia menyadari bahwa setiap kali ia memberi, seolah ada beban yang terangkat dari dalam dadanya. Seakan sedekah bukan hanya memindahkan harta, tapi juga memindahkan luka. Suatu sore, ia bertemu seorang kakek penjaga masjid yang selalu tersenyum meski hidup serba kekurangan. Kakek itu berkata, "Nak, sedekah bukan hanya tentang memberi uang. Sedekah adalah energi. Ia adalah doa dalam bentuk tindakan. Saat engkau memberi, engkau sedang membuka saluran antara hatimu dan langit." Kalimat itu menancap kuat dalam benak Rahman. Hari demi hari, Rahman mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai kutukan, tapi sebagai undangan untuk mendekat pada Allah. Ia mulai bersedekah bukan karena ingin sembuh, tapi karena ingin ikhlas. Ia memberi air minum kepada kucing jalanan, membantu anak-anak yatim di sekitar masjid, dan diam-diam melunasi utang seorang tetangga yang hampir kehilangan rumah. Dan keajaiban pun terjadi. Suatu pagi, tubuhnya yang dulu lemah kini terasa kuat. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa penyakitnya membaik tanpa obat-obatan berat. Dokter pun heran, tapi Rahman tahu jawabannya. Kesembuhannya datang dari tempat yang tak bisa diukur oleh alat medis, dari kedalaman hati yang kembali bersih. Namun mukjizat sesungguhnya bukan hanya kesembuhan fisik, melainkan kedamaian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia yang dulu penuh rasa takut kini bisa tersenyum. Ia yang dulu tertekan kini mudah memaafkan.
Sedekah telah menumbuhkan kembali keyakinan bahwa setiap kehilangan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengajarkan cinta yang lebih luas. Di tengah perjalanan hidupnya, Rahman mulai menulis catatan harian. Dalam salah satu tulisannya ia menulis, "Aku pernah mengira sedekah hanya untuk mereka yang membutuhkan, tapi ternyata aku yang paling membutuhkan sedekah itu. Karena setiap kali aku memberi, Allah menyembuhkan sesuatu dalam diriku yang tak bisa kulihat." Kisah Rahman menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang yang dulunya pesimis mulai belajar berbagi, bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin merdeka dari belenggu batin. Ada seorang ibu yang mengalami depresi karena kehilangan anak, lalu menemukan ketenangan dengan memberi makan anak-anak yatim. Ada pula seorang pemuda yang kecanduan dan kehilangan arah, lalu menemukan semangat hidup kembali setelah membantu orang-orang miskin di panti asuhan. Semua kisah itu berakar dari satu hal yang sama, mukjizat sedekah. Sedekah tidak selalu berbentuk uang. Ia bisa berupa senyum, waktu, tenaga, doa, atau bahkan kesediaan untuk mendengarkan seseorang yang terluka. Ketika niatmu ikhlas, sekecil apapun yang kau beri, energi itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak terduga. Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang terbebas dari beban pikiran, ada pula yang menemukan jodoh, rezeki, atau bahkan ketenangan batin yang selama ini dikejar dunia tapi tak pernah ditemukan. Di malam yang sunyi, Rahman sering menatap langit sambil tersenyum. Ia menyadari bahwa sedekah telah menjadi jembatan antara dirinya dan Sang Pencipta. Setiap kali ia memberi, hatinya seolah berdialog dengan langit, mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk sembuh, bukan hanya dari sakit tubuh, tapi juga dari luka jiwa. Sahabatku, jika hari ini kau merasa hatimu sesak, tubuhmu lelah, dan hidupmu seakan kehilangan arah, cobalah mulai dari hal sederhana. Berbagilah. Tidak harus besar, tidak harus mencolok. Cukup selembar roti untuk orang lapar, seulas senyum untuk orang yang murung, atau doa tulus untuk seseorang yang sedang berjuang. Karena setiap kali kau memberi, sebenarnya kau sedang menyembuhkan sesuatu di dalam dirimu. Hidup ini, pada akhirnya, adalah tentang bagaimana kita menanam kebaikan di hati orang lain dan memanen kedamaian di hati sendiri. Mukjizat sedekah bukanlah dongeng, tapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh siapapun yang berani mencoba. Karena Allah tidak pernah membiarkan tangan yang memberi pulang dalam keadaan kosong. Ia akan mengisinya dengan rezeki, dengan cinta, dengan ketenangan, dan dengan kesembuhan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Hari-hari berikutnya, hidup Rahman berubah menjadi ladang kebaikan yang tak pernah kering. Ia tak lagi menghitung berapa banyak yang ia keluarkan, karena kini setiap sedekah terasa seperti napas, alami, tulus, dan menenangkan. Ia mulai menyadari bahwa dalam setiap pemberian, ada getaran halus yang membuka pintu-pintu langit. Suatu pagi, ia bertemu dengan seorang anak kecil di depan masjid, tubuhnya kurus dan kakinya pincang. Anak itu duduk di bawah terik matahari, menjual tisu dengan senyum polos. Rahman menghampirinya, membeli semua tisu yang dijualnya, lalu mengajaknya makan di warung kecil. Saat mereka duduk bersama, anak itu berkata dengan suara lirih, "Om, terima kasih ya. Saya sudah 2 hari nggak makan nasi." Kata-kata itu membuat dada Rahman terasa sesak. Ada sesuatu di dalam hatinya yang seperti pecah, bukan karena iba, tapi karena tersadar betapa sering ia dulu menutup mata terhadap penderitaan di sekelilingnya. Sejak hari itu, Rahman tak hanya memberi, tapi juga mendengarkan. Ia mendengarkan kisah para tukang becak, ibu-ibu pencuci pakaian, anak-anak jalanan, dan orang-orang yang hidup di bawah bayang kesulitan. Ia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka bukan butuh belas kasihan, tapi butuh dihargai, butuh diakui bahwa mereka juga manusia yang berjuang. Dan dari setiap pertemuan itu, Rahman menemukan potongan-potongan hikmah yang membuat jiwanya semakin tenang. Namun kehidupan selalu menguji keikhlasan. Pada suatu malam, Rahman kehilangan satu-satunya motor tuanya, dicuri orang saat ia sedang menunaikan salat Isya. Sekilas, rasa kecewa muncul. Tapi anehnya, hanya sebentar. Ia duduk di tangga masjid dan tersenyum,
berkata dalam hati, mungkin motor itu lebih dibutuhkan orang lain. Aku masih bisa berjalan. Ujian itu justru meneguhkan hatinya bahwa sedekah sejati bukan tentang memberi saat lapang, melainkan tetap memberi meski dalam kesempitan. Kabar keikhlasan Rahman menyebar di lingkungannya. Banyak orang yang dulu sinis kini mulai meniru perbuatannya. Ada yang memulai dengan memberikan makanan kepada tetangga yang kesusahan, ada yang menyumbangkan waktu untuk mengajar anak-anak miskin, bahkan ada yang memperbaiki hubungan keluarga setelah sekian lama terpecah karena ego. Sedekah yang tulus itu menular, menjadi gelombang kebaikan yang membasuh banyak hati. Suatu hari, seorang dokter muda datang ke rumah Rahman. Ia mengatakan bahwa banyak pasiennya mengalami keajaiban kesembuhan setelah rutin bersedekah. Dokter itu berkata, sedekah ternyata memperbaiki sistem imun, menurunkan stres, bahkan membuat tubuh lebih stabil. Tapi saya tahu, penjelasan ilmiah hanyalah sebagian kecil. Ada kekuatan spiritual di baliknya yang tidak bisa dijelaskan. Rahman tersenyum, itulah energi cinta dari memberi. Tubuh merespons cinta dengan kesembuhan. Waktu terus berjalan, dan Rahman kini menjadi sosok yang dihormati bukan karena harta, tapi karena ketulusan hatinya. Ia mendirikan sebuah rumah kecil di pinggiran kota, bukan untuk bisnis, melainkan tempat persinggahan bagi siapapun yang membutuhkan makanan, tempat beristirahat, atau sekadar mendengar cerita. Di atas pintu rumah itu ia menulis kalimat sederhana, rumah sedekah tempat di mana luka menjadi doa. Setiap malam, rumah itu penuh dengan canda, tawa, tangis, dan doa. Para pengunjung datang silih berganti, ada yang lapar, ada yang kesepian, ada yang kehilangan arah. Dan Rahman selalu menyambut mereka dengan senyum dan segelas air hangat. Ia tahu, terkadang, sedekah yang paling berharga bukan uang, melainkan kehadiran yang tulus. Di usia senjanya, Rahman sering duduk di teras rumahnya, memandang langit yang dihiasi bintang. Ia teringat masa lalu, ketika dirinya terpuruk dan hampir menyerah. Kini ia paham bahwa Allah tidak menghancurkan hidupnya untuk menghukumnya, melainkan untuk membentuknya, agar ia mengenal makna memberi, dan menemukan diri yang sejati. Pada suatu malam yang sunyi, Rahman menulis surat kecil untuk dirinya sendiri. Dulu aku sakit karena hatiku tertutup. Aku sembuh bukan karena obat, tapi karena aku belajar membuka tangan. Ternyata, tangan yang memberi adalah tangan yang paling dulu disembuhkan. Ketika pagi datang, Rahman memandangi matahari terbit dengan tenang. Ia tahu, hidupnya telah menjadi bukti nyata bahwa mukjizat sedekah bukanlah hayalan. Bahwa ketika seseorang memberi dengan ikhlas, ia sebenarnya sedang menyalakan lentera di dalam dirinya, lentera yang menerangi jalan menuju kesembuhan jiwa dan raga. Sahabatku yang menonton kisah ini, mungkin di hidupmu sekarang ada luka yang belum sembuh, beban yang tak terangkat, atau rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Jangan biarkan hatimu kering dalam kesedihan. Mulailah dari langkah kecil. Sisihkan sedikit rezekimu untuk orang lain, bukan karena kau berlebih, tapi karena di situ terletak rahasia kelimpahan sejati. Kau akan terkejut suatu hari nanti, ketika menyadari bahwa sedekah bukan hanya mengubah hidup orang lain, tapi juga mengubah nasibmu sendiri. Energi yang kau lepaskan dengan cinta akan kembali dengan cara yang paling indah. Mungkin dalam bentuk kesembuhan, mungkin dalam bentuk kedamaian, atau mungkin dalam bentuk kebahagiaan yang selama ini kau cari. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Rahman menjadi semakin tenang. Ia tak lagi mencari kebahagiaan dalam bentuk materi, karena hatinya telah menemukan kedamaian yang jauh lebih berharga. Dalam setiap langkah, ia merasakan kehadiran Tuhan yang lembut, membimbingnya untuk terus menebar kebaikan tanpa pamrih. Suatu sore yang damai, Rahman duduk di tepi sungai kecil di belakang rumahnya. Suara gemericik air seolah berzikir, menenangkan hatinya. Seekor burung kecil hinggap di bahunya, dan Rahman tersenyum. Ia merasa seolah alam pun ikut berbagi energi sedekah. Dalam hatinya ia berbisik, ternyata seluruh alam ini hidup karena memberi. Air mengalir karena ia memberi kehidupan, matahari bersinar karena ia memberi cahaya, bahkan pohon tumbuh karena ia memberi naungan dan buah.
Ia menyadari bahwa sedekah bukan hanya perbuatan manusia, tapi hukum alam semesta. Segalanya saling memberi. Dan ketika manusia menolak memberi, sebenarnya ia sedang menolak menjadi bagian dari keseimbangan semesta. Dari sinilah ia mengerti bahwa sakit yang dulu ia alami bukan hanya karena stres, tapi karena dirinya menutup aliran energi cinta dari Tuhan. Ia dulu menahan, tidak memberi, tidak berbagi, dan akhirnya energi hidupnya sendiri terhenti. Tapi kini, sejak ia memberi, kehidupan itu mengalir lagi, menumbuhkan bukan hanya kesembuhan, tapi juga kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu hari, seorang wanita datang ke rumah Rahman. Wajahnya pucat dan matanya sembab karena menangis. Ia bercerita bahwa suaminya sedang koma, dan dokter sudah angkat tangan. Ia mendengar dari tetangga bahwa Rahman pernah sembuh dari penyakit berat karena rutin bersedekah, dan ia ingin tahu bagaimana caranya. Rahman menatap wanita itu dengan lembut, lalu berkata, "Sedekah bukan sekadar memberi harta, Bu. Sedekah itu membuka hati. Ketika hati terbuka, rahmat Tuhan mengalir tanpa hambatan. Mulailah dengan ikhlas, bukan karena ingin sembuh, tapi karena ingin memberi cinta. Niatkan setiap sedekah sebagai doa untuk suami ibu, dan biarkan Allah yang bekerja." Wanita itu menunduk, air matanya jatuh. Ia berjanji akan mencoba. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan wajah yang penuh cahaya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Rahman, suami saya sadar. Dokter bilang ini keajaiban. Tapi saya tahu, ini karena Allah mengabulkan doa lewat sedekah." Rahman hanya tersenyum, menatap langit dengan mata berkaca. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar tidak pernah membiarkan satupun tangan yang memberi pulang dengan kosong." Waktu berlalu, dan rumah sedekah milik Rahman kini berubah menjadi tempat berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang. Ada yang datang untuk membantu, ada yang datang untuk disembuhkan, dan ada pula yang datang hanya untuk sekadar duduk dalam keheningan. Tak jarang, tangis dan tawa bersatu di tempat itu, membentuk suasana yang hangat seperti pelukan. Suatu malam, seorang pemuda datang dengan wajah muram. Ia berkata, "Saya sudah kehilangan semangat hidup, Pak. Saya sudah berbuat banyak dosa. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Rahman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lembut, "Nak, sedekah bisa jadi awal tobat. Karena sedekah bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan hati. Berilah, walau sedikit, karena setiap pemberian adalah langkah kembali kepada Allah." Pemuda itu menunduk dan menangis. Malam itu juga, ia membantu membagikan makanan kepada fakir miskin di sekitar kampung. Beberapa minggu kemudian, pemuda itu berubah. Wajahnya yang dulu kusam kini bercahaya, dan ia mulai rutin datang ke rumah sedekah untuk menjadi relawan. Ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap kali saya memberi, saya merasa seperti sedang disembuhkan dari dalam." Rahman hanya tersenyum. Ia tahu, itulah mukjizat yang sama yang dulu menyembuhkan dirinya. Di suatu pagi yang lembut, ketika embun masih menggantung di daun-daun, Rahman berjalan menuju masjid. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia sudah tua, rambutnya memutih, tapi semangatnya tak pernah padam. Setelah salat subuh, ia duduk bersandar di tembok masjid dan menatap matahari terbit. Di saat itulah, ia merasa seolah cahaya itu berbicara dalam keheningan. "Kau telah memberi tanpa batas, dan kini saatnya kau menerima cahayaku sepenuhnya." Rahman tersenyum, menutup mata, dan menghembuskan napas panjang. Di wajahnya tergambar ketenangan yang sempurna. Ia pergi dengan damai, meninggalkan dunia yang dulu membuatnya menderita, tapi kini ia tinggalkan dalam keadaan penuh cinta. Ketika kabar kepergian Rahman menyebar, banyak orang datang melayat. Mereka tidak hanya kehilangan sosok dermawan, tapi kehilangan seseorang yang telah mengajarkan makna sejati kehidupan. Anak-anak yatim yang dulu dibantunya menangis, para fakir miskin mendoakannya dengan tulus, dan para tetangga menatap rumahnya yang kini sunyi namun penuh berkah.
Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah kepergian Rahman, rumah sedekah tidak pernah sepi. Justru semakin ramai. Orang-orang datang bukan untuk mencari bantuan, tapi untuk memberi. Mereka membawa makanan, pakaian, dan cinta. Di dinding rumah itu, masih tergantung tulisan tangan Rahman. Sedekah adalah bahasa jiwa. Siapa yang mengerti bahasanya, ia akan sembuh dari segala luka. Sahabatku yang mendengar kisah ini, percayalah, setiap kebaikan yang kau tanam tidak akan hilang. Ia mungkin tak langsung membuahkan hasil, tapi pada saat yang tepat, ia akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi hidupmu. Bila hari ini engkau sedang sakit, bersedekahlah. Bila engkau sedang sedih, bersedekahlah. Bila engkau sedang takut, bersedekahlah. Karena sedekah bukan hanya menolong orang lain, tapi juga menyalakan kembali cahaya dalam dirimu. Hari-hari setelah kepergian Rahman menjadi bab baru dalam kisah yang tak pernah berhenti. Rumah sedekah yang dulu ia dirikan kini dikelola oleh orang-orang yang pernah tersentuh oleh kebaikannya. Di setiap sudut rumah itu, masih terasa hangatnya energi cinta yang ia tinggalkan. Aroma kayu tua bercampur wangi masakan dari dapur sederhana menjadi saksi bahwa kehidupan masih terus berjalan dalam aliran sedekah. Setiap pagi, anak-anak yatim berkumpul di halaman untuk belajar membaca Al-Quran. Para relawan menyiapkan sarapan, dan wajah-wajah ceria mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah mati. Pada dinding ruang utama rumah itu tergantung foto Rahman tersenyum lembut, dan di bawahnya tertulis kalimat yang menjadi napas tempat itu. Memberi adalah cara paling indah untuk sembuh. Waktu terus berjalan, dan semakin banyak orang datang. Ada yang membawa bantuan, ada yang datang hanya untuk duduk diam di pojok dan menenangkan hati. Beberapa dari mereka bercerita bahwa mereka tidak tahu kemana lagi harus pergi. Tapi setelah duduk di rumah itu, hati mereka terasa ringan. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyentuh jiwa mereka. Dan benar, itulah mukjizat sedekah, energi kebaikan yang terus hidup, meski sang pemberi telah tiada. Energi itu berpindah dari hati ke hati, dari tindakan kecil menjadi gelombang besar yang menyembuhkan banyak orang. Rumah sedekah kini bukan hanya tempat menolong orang miskin, tapi juga tempat penyembuhan jiwa. Banyak yang datang dengan luka batin, dengan keputusasaan, lalu pulang dengan senyum dan keyakinan baru. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang untuk menulis kisah tentang tempat itu. Ia bertanya kepada seorang anak kecil, "Nak, kenapa kamu suka datang ke sini?" Anak itu menjawab polos, "Karena di sini, kalau kita sedih, selalu ada yang peluk. Kalau kita lapar, selalu ada yang kasih makan. Dan kalau kita nggak punya apa-apa, mereka bilang, senyum pun boleh jadi sedekah." Jawaban sederhana itu membuat sang jurnalis terdiam lama. Dalam keheningan, ia sadar bahwa dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau berbagi dengan cinta. Ia pun menulis artikelnya dengan judul yang menggetarkan hati, "Rumah Sedekah, Tempat di mana Doa dan Cinta Bertemu." Artikel itu viral, dan ribuan orang terinspirasi untuk mulai bersedekah. Dan begitulah, ajaran Rahman hidup melalui setiap tangan yang memberi, setiap senyum yang dibagikan, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus. Hingga suatu saat, seorang wanita tua datang dari jauh, membawa sekeranjang bunga. Ia menaburkannya di depan foto Rahman, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Karena sedekahmu, anakku sembuh. Karena ketulusanmu, aku belajar mencintai lagi kehidupan." Angin berhembus lembut, seolah membalas ucapan itu. Dan di antara hembusannya, seakan terdengar suara Rahman yang pernah berkata dulu, "Kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia hanya berganti bentuk, menunggu untuk tumbuh di hati orang lain." Sahabatku yang mendengarkan kisah ini, mungkin engkau kini sedang dalam perjalanan yang berat. Mungkin engkau merasa sendiri, sakit, kecewa, atau kehilangan arah. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menciptakan luka tanpa obatnya. Dan salah satu obat paling mujarab bagi hati yang terluka adalah sedekah. Mulailah dari yang paling sederhana. Jika tak punya harta,
berilah senyum. Jika tak punya tenaga, berilah doa. Jika tak punya apapun, berilah maaf. Karena setiap bentuk memberi adalah sedekah. Dan setiap sedekah adalah doa yang diam-diam menyembuhkan. Ingatlah, tidak ada satupun pemberian yang sia-sia di mata Tuhan. Bahkan sebutir nasi yang kau bagi, atau satu tetes air yang kau hulurkan kepada yang haus, semuanya dicatat. Dan kelak, ketika hidupmu terasa berat, Allah akan mengembalikan semua kebaikan itu dalam bentuk yang tak terduga. Bisa jadi dalam wujud kesembuhan, ketenangan, atau bahkan kebahagiaan yang selama ini kau cari. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan mengeluh dan takut kehilangan. Karena sesungguhnya, yang memberi tidak pernah kehilangan apapun. Ia justru mendapatkan lebih banyak, ketenangan, keberkahan, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Dan sebelum kisah ini berakhir, aku ingin mengajakmu untuk menutupnya dengan tindakan kecil yang bisa menyalakan cahaya besar. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang merasakan kekuatan dari kisah ini. Tulis di kolom komentar pengalamanmu tentang sedekah, sekecil apapun itu, karena mungkin kisahmu akan menyembuhkan hati orang lain yang sedang rapuh. Dan bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan harapan baru dalam hidupnya. Karena bisa jadi, lewat jari-jarimu yang membagikan kisah ini, satu jiwa terselamatkan, satu hati disembuhkan, dan satu hidup berubah selamanya. Sahabatku, mukjizat sedekah itu nyata. Ia bukan hanya mengubah nasib seseorang, tapi juga menyembuhkan dunia yang penuh luka. Jadi, jangan tunggu kaya untuk memberi. Jadilah kaya karena memberi. Karena ketika tanganmu terbuka, langit pun akan membuka pintu rezekinya. Dan di saat kau menutup mata di akhir kehidupan, semoga sedekahmu menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Pulang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, jiwa yang damai, dan senyum yang abadi. Inilah mukjizat sedekah untuk penyembuhan jiwa dan raga, perjalanan cinta yang dimulai dari memberi, dan berakhir dengan menemukan makna sejati hidup itu sendiri.